Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan materi bisnis internasional dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Global. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dengan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Julfa Arina dengan NPM 1901010125, kemudian dengan saya sendiri Ahmadiyah Arinta dengan NPM 1901010148, dan yang terakhir ada Ika Oktavia Rizky dengan NPM 1901010219. Bab yang pertama dibahas yaitu mengenai globalisasi dan strategi. Fase globalisasi saat ini bertujuan pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia secara seimbang untuk menghubungkan kesempatan kerja dan standar hidup penduduk dunia. Oleh karena itu, multinational company atau perusahaan internasional mulai menempatkan pusat manufaktur dan bisnis mereka di berbagai pasar potensial di negara berkembang seperti China, India, Malaysia, dan Brazil. Selain untuk memperkuat operasi mereka di negara maju, upaya perusahaan internasional ini menantang perusahaan domestik, dan oleh karena itu, perusahaan domestik potensial berubah menjadi perusahaan internasional dan menyebarkan operasinya melampaui batas. Dengan demikian, kegiatan industri dan bisnis diperluas ke berbagai negara. Selain itu, globalisasi lebih lanjut bertujuan pada aliran bebas semua jenis sumber daya di seluruh negara untuk memenuhi kebutuhan pusat manufaktur yang didirikan di lokasi-lokasi baru. Akibatnya, uang, material, mesin, dan manusia mengambil mobilitas dengan kecepatan lebih tinggi, yang mengakibatkan orang-orang di seluruh negara berpindah ke tempat-tempat baru berdasarkan permintaan akan keterampilan. Hal ini mengakibatkan keragaman tenaga kerja dan keragaman budaya di tempat kerja. Materi yang selanjutnya dibahas yaitu mengenai fitur karakteristik bisnis internasional, yaitu ada 4. Yang pertama ada informasi akurat. Dalam hal ini, informasi akurat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Seperti Eropa adalah pasar yang paling opportunities untuk barang-barang kulit dan khususnya untuk sepatu. Berdasarkan data yang akurat, bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memasuki berbagai negara di Eropa. Kemudian yang kedua ada informasi tepat waktu. Dicontohkan seperti Coca-Cola dapat masuk ke pasar Eropa berdasarkan informasi yang tepat waktu, sedangkan Pepsi masuk belakangan. Kemudian yang ketiga ada ukuran bisnis. Ukuran bisnis internasional harus besar agar berdampak pada ekonomi asing. Sebagian besar perusahaan multinasional secara signifikan berukuran besar. Faktanya, modal beberapa perusahaan internasional ini lebih besar dari anggaran tahunan dan PDB beberapa negara di Afrika. Dan yang terakhir ada segmentasi pasar. Sebagian besar rumah bisnis internasional mensegmentasi pasar mereka berdasarkan segmentasi pasar geografis. Untuk slide selanjutnya ada potensi pasar. Pasar internasional menghadirkan lebih banyak potensi daripada pasar domestik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar internasional memiliki cakupan yang luas, bervariasi dalam selera konsumen, preferensi dan kemampuan pembelian, ukuran populasi, dan lain-lain. Ukuran populasi ini terkadang mungkin tidak menentukan ukuran pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Contoh dan faktanya yaitu seperti ukuran Eritrea, sebuah negara Afrika, kira-kira sama dengan Inggris dalam hal luas tanah dan ukuran populasi. Namun, dalam hal pendapatan per kapita, negara ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan perkiraan pendapatan per kapita yaitu sebesar 150 US dollar per tahunnya. Oleh karena itu, rumah bisnis internasional harus dapat mempertimbangkan konsumen, kemauan untuk membeli, dan juga kemauan untuk membeli produk. Perkiraan pelanggan mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu cakupan yang luas. Maksudnya yaitu adanya jangkauan pelanggan di berbagai negara yang sangat luas. Dan yang kedua yaitu menjadi studi perbandingan antar negara.
Perkiraan pelanggan mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu cakupan yang luas. Maksudnya yaitu adanya jangkauan pelanggan di berbagai negara yang sangat luas. Dan yang kedua yaitu menjadi studi perbandingan antar negara. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu sistem moneter negara tuan rumah. Yang kedua, kebijakan keamanan nasional negara tuan rumah. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Yang keempat bahasa. Dan yang terakhir yaitu nasionalisme dan kebijakan bisnis. Tahap internasionalisasi. Yang pertama yaitu perusahaan domestik. Perusahaan domestik adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis hanya pada satu negara saja. Yang kedua yaitu perusahaan internasional. Perusahaan internasional merupakan organisasi di mana mempunyai operasi bisnis pada beberapa pasar di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri artinya adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai cabang. Yang keempat yaitu perusahaan global, adalah perusahaan yang memiliki kegiatan internasional sangat signifikan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan transnasional, adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan. Ciri-ciri perusahaan internasional: yang pertama orientasi geosentri, yang kedua pemindaian atau akuisisi informasi, yang ketiga visi dan aspirasi, yang keempat lingkup geografis, yang kelima gaya pengoperasian, yang keenam adaptasi, yang ketujuh ekstensi, yang kedelapan penciptaan melalui perluasan, yang kesembilan kebijakan MSDM, dan yang terakhir pembelian. Selanjutnya, kompetensi yang dibutuhkan untuk international manager. Kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, yaitu untuk menjadi manajer yang efektif dan diperlukannya beberapa keterampilan. Keterampilan manajerial adalah kemampuan untuk mencapai jenis tujuan manajerial tertentu melalui tindakan pribadi. Klasifikasi keterampilan: yang pertama, keterampilan intrapersonal, yaitu di mana tujuannya yang berhubungan dengan diri sendiri mendapatkan penekanan utama, misalnya pengambilan keputusan, perencanaan, manajemen waktu. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu di mana tujuan relasional, eksternal, dan perubahan pada orang lain ditekankan, misalnya komunikasi dan bahasa, delegasi, pengaruh, dan konflik. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu di mana tujuan relasional, eksternal, dan perubahan pada orang lain ditekankan, misalnya komunikasi dan bahasa, delegasi, pengaruh, dan konflik. Klasifikasi keterampilan: yang pertama, keterampilan intrapersonal, yaitu di mana tujuannya yang berhubungan dengan diri sendiri mendapatkan penekanan utama, misalnya pengambilan keputusan, perencanaan, manajemen waktu. Yang ketiga yaitu keterampilan belajar, yaitu di mana yang memungkinkan atau memfasilitasi pengembangan keterampilan lain, misalnya seperti kesadaran diri dan kreativitas. Yang keempat, karakteristik pribadi, yaitu bukan keterampilan dalam diri mereka sendiri, tetapi atribut individu yang menurut penelitian terkait dengan keterampilan manajerial dan pengembangan keterampilan, misalnya proaktif. Kelima, yaitu keterampilan masuk, yaitu digunakan untuk menilai dan memahami peraturan organisasi dan membangun hubungan kerja yang efektif di dalamnya, misalnya seperti membangun hubungan kepekaan. Yang keenam yaitu keterampilan administrasi, yaitu digunakan untuk melaksanakan fungsi administrasi, misalnya seperti pengambilan keputusan.